Pokoknya saya nggak pernah pilih-pilih. Ketika saya bisa dan mampu, saya kerjakan. Ayo, mau dibayar nggak dibayar, udah nggak ada masalah. Audio Jungle. Ya, alhamdulillah jadi lebih banyak waktu sama keluarga ya. Selama ini kan kita waktunya tersita di luar. Jadi memang saya tuh selalu melihat setiap kondisi, setiap situasi saya ambil hikmahnya. Hikmah ketika kemarin corona ya dekat sama keluarga ya kan. Hikmah ketika jarang dapat kerja apa jarang sibuk atau enggak sibuk, jarang dapat kerjaan ya lebih banyak dekat lagi sama keluarga. Ya yang kemarin mungkin banyak waktu yang kurang dibayarnya sekarang. Nanti udah cukup quality time-nya sama keluarga. Ya insya Allah Allah kasih jalan lagi, kasih kerjaan lagi, lebih lancar lagi, bisa lebih sibuk lagi. Ya tinggal nikmatin aja apa yang Allah kasih. Karena buat saya ya ya hadiah terbaik itu adalah apa yang kita dapatkan sekarang. Nah takdir terbaik apa yang sedang kita jalanin. Itulah kata Ustadz Adi Hidayat. Bener ya kalau nggak salah. Itulah. Jadi yang saya jalani seperti itu. Pokoknya hadiah terbaik yang saya punya adalah ini yang saya miliki sekarang. Takdir terbaik yang sedang saya jalanin. Udah itu. Nggak lebih nggak kurang. Seperti itu. Bisa boleh. Dibilang apapun. Semua orang punya penilaian dan punya pandangan. Ya kan. Ya kalau saya pribadi pun juga bisa 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 saja saya menilai itu. Tapi kalau saya bilang itu kesannya saya nggak bersyukur gitu ya. Udah dikasih ini kasih ini masih bilang aja sepi. Padahal alhamdulillah sebenarnya masih cukup gitu, masih berkecukupan. Cuma kan saya punya plan gitu. Dalam hidup saya punya rencana. Nah, mudah-mudahan nih rencana saya ternyata salah. Mudah-mudahan Allah punya rencana yang lebih baik. Nah, kita kan nggak pernah tahu. Nah, kita berharap ada rencana Allah yang datang ke dalam hidup saya yang ternyata itu lebih baik daripada apa yang saya rencanakan. Seperti itu. Ya plannya ke depan setelah ini terjual cari tempat tinggal yang saya bilang tadi bisa mengakomodir semua anggota keluarga, aman dan nyaman untuk ditinggalin, membawa kehangatan, keintiman di rumah tangga dengan anggota keluarga yang satu sama lainnya. Itu yang terpenting. Masalahnya kalau rumah besar tapi anggota keluarga jauh-jauhan juga sama aja kan. Sekarang kan banyak nih ironinya. Rumah gede-gede tapi yang nempatin mohon maaf ART-nya anaknya mau di luar negeri, bapaknya di mana. Jadi yang nikmatin rumahnya ART-nya. Jadi buat kita yang penting adalah semuanya bisa apa namanya lebih dekat lah gitu kan. Buat saya hunian itu tempat tinggal itu yang aman dan nyaman, bukan berarti yang besar dan mewah dan megah, tapi yang bisa membawa kehangatan, bisa membawa kedamaian, itu paling penting dan bisa yang paling penting bisa membawa kebahagiaan gitu. Iya. Iya buka usaha bisnis sih memang sudah menjadi rencana saya dari jauh-jauh hari dari sejak dulu ya. Cuma beberapa kali bisnis dan usaha kita selalu gagal. Tapi untuk mencoba perlu keberanian lagi. Satu berani memulai sama berani untuk mengeluarkan modal gitu kan. Karena ya usaha itu resikonya kalau nggak untung ya gagal gitu. Nah saya perhitungkan kalau kalau orang duitnya lebih kan kalau gagal masih ada sisa. Kalau kita duitnya pas-pasan kalau gagal ya sisanya ya tinggal modal dengkulnya lagi itu yang tersisa gitu. Artinya modal uangnya udah ya mesti dicari lagi gitu. Dari dulu udah usaha berapa kali kita usaha 2, 3, 4 kali sudah pernah usaha dan itu gagal terus. Nah makanya untuk memulai usaha lagi tuh butuh keberanian ya butuh keberanian dan butuh kemampuan, butuh kemauan dan butuh kemampuan gitu kan. Oke kita mau, kita mampu gitu kan, kita mengukur modal kita seberapa. Kalau untung alhamdulillah, kalau gagal ya siap-siap untuk berpikir keras gitu. Dengan kondisi saya seperti ini, kalau kondisi saya maksudnya punya banyak saving, modal diambil berapa persen ya masih masih ada sisanya lah gitu.
seperti itu. Ada channel YouTube. Nah itu pun juga kemarin juga sempet salah perhitungan tuh ya, udah keluar modal besar buat kru, buat peralatan, tapi tidak berbicara banyak secara income. Artinya ya itu kan bisa dibilang salah satu usaha juga kan. Ya mungkin kita akan coba ubah strateginya ya dengan peralatan seadanya, dengan SDM seadanya. Apakah bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa, kita akan coba nanti itu. Tinggal tergantung konten sih ya gitu. Iya kemarin sudah sempat kan ada sebelum rumah ini dijual sudah menjual satu kendaraan juga, sudah menjual mobil Mercy sudah terjual, alhamdulillah. Mobil istri itu juga mobil hadiah buat istri, ya kan. Mobil pertama istri yang saya kasih gitu kan. Istri setuju untuk dijual, ya alhamdulillah istri mau, ya udah terjual. Sekarang tinggal tinggal rumah. Kalau mobil dijual lagi nanti buat kendaraan untuk pekerjaan, buat anak-anak ke sekolah tuh jadi terhambat. Makanya yang udah kita siasatin adalah yang bisa lebih dipotong-potong ya jual rumah gitu. Enggak teman, ya itu kemarin yang sempat aku bilang nawarin ke artis sama dia dicuekin gitu. Saya pikir nggak apa-apanya lebih lah gitu kan, apalagi suka ngebantu teman kan biasanya kan. Tapi tumben kok nggak dibaca, nggak dibales, ya udah lah nggak apa-apa lah, mungkin dia sibuk. Semua kalau ini kan, kalau beli rumah tergantung semua sama furniturnya, full furnish. Enggak, itu dipretelin lama-lama. Ya kan? Jadi dijual rumah sekalian sama isinya ya, bukan sama orang-orangnya yang terus saya ikut dijual lagi. Enggak ya. Jadi cuma rumah sama furniturnya aja, full furnish seperti ini. Pokoknya tinggal bawa baju aja ya, tinggal bawa koper, bawa anggota keluarganya pindah ke sini. Ayo, beli sekarang juga. Senin harga naik. Kelebihan tanah. Iya, kelebihan tanah depan ada, masih ada tanahnya, tamannya. Samping bisa dibikin kolam renang, masih ada kelebihannya. Di belakang juga masih ada, bisa buat dapur kotor, bisa buat, kelebihan tanah juga luas, ya kan. Ini masih bisa tumbuh kembang menjadi 3 lantai masih bisa, ya kan. Ini memang sudah didesain untuk tumbuh kembang seperti itu. Masih bisa gitu kan. Kalau ini kan luas tanahnya 244, luas bangunnya sekitar 250, jadi cukup besar lah sebenarnya untuk keluarga kecil gitu. Ada yang bilang American style, modern klasik gitu kan. Saya nggak ngerti ya, pokoknya istri tuh yang ngerti. Katanya sih ini modern klasik. Seperti itu. Ya, ya siapa aja yang mau beli, mau rakyat juga saya terima gitu kan. Kadang-kadang rakyat lebih membantu daripada sultan. Ya, tapi ya mudah-mudahan aja siapapun ya mau beli ya. Saya bukan pramuniaga, bukan bukan apa namanya, bukan penjaga toko yang kalau ngeliat orang dekil nggak saya layanin. Saya siapa aja saya layanin. Yang penting dia mau beli. Jangan lihat penampilannya. Kadang-kadang penampilannya suka menipu. Ya, penampilan kaya juga kadang-kadang tidak membantu, tapi giliran yang miskin malah membantu. Luar biasa. Maksudnya kan kadang-kadang kita bisa ngeliat tuh acara-acara TV kan, yang kaya kadang nggak peduli, tiba-tiba yang miskin punya makanan sedikit mau membantu sama orang, padahal dia cuma sedikit tuh makanannya. Nah itu kadang-kadang tuh itu yang luar biasa tuh. Jadi kita luar biasa adalah ketika kita dalam kesulitan, kita punya kesempatan untuk beramal. Nah itu yang luar biasa. Kalau dalam kondisi kemudahan sih mungkin semua orang mampu ya, bisa ya, banyak tuh sebagian. Tapi kalau dalam kondisi kesulitan nggak semua orang mampu gitu. Seperti itulah. Gak gampang, lama beli. Nggak ada pembelinya pasti ya. Saya berharap sih pokoknya apapun yang terjadi ya, mana yang lebih dulu, skenario Allah mana yang lebih dulu, terjual rumah ini atau
tercover semua yang dibutuhkan gitu. Tinggal mana yang lebih dulu aja. Alhamdulillah nih kan anak juga baru bayar pendaftaran sekolah ya. Alhamdulillah buat bayar sekolah anak, daftar anak sekolah masuk SMP sama mau Maila masuk TK sudah kan, tinggal mikirin buat bulanannya. Kapasitas operasionalnya gitu kan. Yang basic-basicnya pondasi-pondasinya udah semua. Tinggal mikirin buat tinggal nggak usah mikirin sih, sebenarnya saya sih nggak pernah mikir ya. Kan Allah udah menjamin ya kan. Setiap tiap-tiap kita tuh pasti udah dijamin rezekinya. Jadi nggak usah pikirin lah. Kita nggak usah pikirin, biar Allah yang mikir. Karena Allah sudah menjamin kok, nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu. Kadang-kadang kerjaan yang nggak dibayar aja aku ambil. Ya gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu ada sesuatu, mungkin bisa jadi ada hal besar yang akan terjadi setelah kita setelah kita bekerja untuk pekerjaan yang satu ini. Karena kita nggak pernah tahu. Kayak kita nih, coba mungkin teman-teman pernah ketika males banget pengen pergi ke kondangan, ya kan? Males ke kondangan ini. Tapi ketika dipaksakan berangkat, ternyata ada suatu kejutan besar terjadi di situ. Entah ketemu cowok, ya kan, calon jodohnya, entah ketemu klien yang bisa jadi kerjaan. Pasti coba deh, pasti pernah ngalamin kayak gitu. Gue males datang ke tempat ini, tiba-tiba pas gue datang, loh kok ada kejutan besar, ada sesuatu yang menguntungkan ketika gue datang ke situ. Nah itu, pokoknya saya nggak pernah pilih-pilih. Ketika saya bisa dan mampu, saya kerjakan. Ayo, mau dibayar nggak dibayar, udah nggak ada masalah gitu. Ya bahkan instansi pemerintah pun pernah, ya nggak, misalkan kita dibayar, iya karena ini saya tahu ini programnya amal, udah nggak usah khawatir, nggak usah, artinya nggak usah pikirin biayanya lah gitu. Iya pasti kita selalu berpikir seperti itu gitu.